Safira menatap layar laptopnya. Kursor berkedip di sebelah baris kosong yang meminta nama lengkap. Jantungnya berdebar pelan, campuran antara antusiasme dan sedikit ketakutan. Di hadapannya terpampang formulir aplikasi daring untuk posisi manajer proyek di Wijaya Group, perusahaan raksasa di bidang properti dan konstruksi yang didirikan dan dipimpin oleh ayahnya, Bapak Wijaya. Bagi banyak orang di luar sana, melamar di Wijaya Group adalah impian, sebuah jaminan karir dan stabilitas. Bagi Safira, ini adalah misi rahasia, sebuah uji coba terbesar dalam hidupnya. Bukan karena ia kurang mampu. Safira telah membuktikan dirinya di luar bayang-bayang nama besar ayahnya. Setelah lulus cum laude dari universitas ternama di luar negeri dengan gelar ganda di bidang manajemen bisnis dan teknik sipil, ia menolak tawaran langsung untuk bergabung dengan Wijaya Group. Ia memilih jalan yang lebih sulit, membangun startup konsultan konstruksi kecil bersama beberapa temannya. Selama 5 tahun terakhir, perusahaannya tumbuh pesat, mengerjakan proyek-proyek skala menengah yang membutuhkan ketelitian, inovasi, dan, yang terpenting, integritas tinggi. Ia berhasil membawa perusahaannya mencapai titik stabil tanpa pernah sekalipun meminta bantuan atau menggunakan nama ayahnya. Keberhasilan itu memberinya keyakinan pada kemampuannya sendiri, terlepas dari silsilah keluarganya. Namun, ada bisikan dalam hatinya yang terusik. Ia sering mendengar ayahnya, Bapak Wijaya, berbicara di meja makan atau saat pertemuan keluarga sesekali tentang tantangan dalam mempertahankan standar kualitas dan integritas di perusahaan sebesar Wijaya Group. Ada masalah internal, gesekan, dan kadang, ayahnya menghela napas berat, mengisyaratkan adanya oknum-oknum yang mempersulit kerja. Safira tahu, mengelola ribuan karyawan dan proyek bernilai triliunan rupiah bukanlah hal mudah. Tapi ia penasaran, seberapa besar masalah itu sebenarnya? Dan mampukah ia, dengan pengalamannya yang teruji di dunia nyata, yang lebih gesit dan transparan, membawa perubahan positif jika diberi kesempatan? Ide untuk melamar diam-diam muncul setelah makan malam bersama ayahnya beberapa minggu lalu. Ayahnya bercerita tentang kesulitan mencari pemimpin tim yang benar-benar bisa dipercaya untuk menangani proyek-proyek strategis baru. Safira mendengarkan. Pikirannya berputar. Ia memiliki kualifikasi yang sempurna untuk posisi yang disebutkan ayahnya. Mengapa tidak mencoba melamar secara resmi, melalui jalur normal, tanpa ada yang tahu ia adalah putri Bapak Wijaya? Ini akan menjadi ujian sejati. Ujian bagi dirinya untuk melihat apakah ia bisa diterima hanya berdasarkan kemampuannya, dan ujian bagi sistem rekrutmen Wijaya Group itu sendiri. Risikonya besar. Jika ketahuan di tengah proses, itu bisa menjadi canggung dan merusak citra profesionalisme yang ia bangun, baik untuk dirinya maupun ayahnya. Jika ia sampai diterima, ia harus tetap menjaga rahasia itu dari rekan-rekan kerja barunya. Tapi imbalannya, jika berhasil, jauh lebih besar, membuktikan kemampuannya, mendapatkan pengalaman berharga di skala korporasi raksasa, dan yang paling penting, mungkin bisa memahami masalah internal perusahaan dari dalam dan membantu ayahnya membenahinya. Safira menarik napas dalam-dalam. Ia memutuskan untuk mengambil risiko. Ia akan menggunakan nama lengkapnya, Safira Ayu Wijaya, tapi ia akan memastikan alamat email, nomor telepon, dan semua informasi kontak lainnya adalah miliknya pribadi yang tidak terhubung dengan alamat atau nomor yang dikenal oleh staf administrasi atau HRD di kantor pusat. Di bagian riwayat pendidikan dan pengalaman kerja, ia akan jujur 100%, mencantumkan pendidikannya di luar negeri dan pengalamannya memimpin startup konsultan konstruksi, tapi ia akan menghindari menonjolkan nama keluarganya atau koneksi apapun. Ia menganggap ini sebagai aplikasi dari seorang profesional eksternal yang sangat berkualitas. Jari-jarinya mulai bergerak di atas keyboard. Ia mengisi setiap kolom dengan hati-hati. Riwayat pendidikan, pengalaman kerja, sertifikasi profesional, proyek-proyek yang pernah ditangani. Ia akan memilih proyek-proyek startup-nya yang paling mengesankan, menjelaskan skalanya yang mungkin lebih kecil tapi kompleksitas dan hasilnya patut dibanggakan. Ia menulis esai singkat tentang visi dan pendekatannya terhadap manajemen proyek, menuangkan semua prinsip integritas, efisiensi, dan transparansi yang ia junjung tinggi di perusahaannya sendiri. Proses mengisi formulir itu memakan waktu hampir 2 jam.
Setiap kata ditimbang, setiap detail dicek ulang. Ia ingin lamarannya terlihat menonjol karena kualifikasinya, bukan karena namanya. Setelah selesai, ia membaca ulang keseluruhan formulir, memastikan tidak ada kesalahan ketik atau informasi yang bisa mengaitkannya langsung dengan ayahnya, kecuali nama belakang, yang umum di Indonesia dan bisa jadi kebetulan. Dengan perasaan campur aduk antara tekad dan kecemasan, Safira mengklik tombol "Kirim". Layar menampilkan pesan konfirmasi. Aplikasi terkirim. Misi rahasianya telah dimulai. Ia bersandar di kursi, menatap jendela apartemennya yang memperlihatkan kerlip lampu kota di malam hari. Salah satu gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di Cakrawala adalah markas besar Wijaya Group. Tidak ada yang tahu, calon karyawan yang baru saja melamar melalui jalur daring adalah putri sang pemilik gedung itu sendiri. Petualangan ini baru saja dimulai. Ia hanya bisa menunggu langkah selanjutnya dari sistem rekrutmen Wijaya Group. Setelah tombol "Kirim" diklik, hari-hari Safira berubah menjadi masa penantian yang mendebarkan. Ia kembali menjalankan rutinitasnya memimpin startup konsultannya, menghadiri rapat klien, mengawasi proyek di lapangan, dan mengelola timnya. Namun, di sela-sela kesibukannya, pikirannya seringkali melayang ke formulir daring yang ia kirimkan. Ia jadi lebih sering memeriksa email di ponselnya, bahkan saat sedang rapat, berharap melihat balasan dari Wijaya Group. Nomor teleponnya yang biasa ia gunakan untuk urusan pribadi dan bisnis startupnya terasa lebih penting dari sebelumnya. 2 minggu berlalu tanpa kabar. Safira mulai berpikir, mungkin kualifikasinya tidak cocok, atau mungkin ada terlalu banyak pelamar lain yang lebih menarik. Sedikit kekecewaan mulai merayap, bercampur dengan rasa lega yang aneh, lega karena misi rahasia ini mungkin tidak perlu dilanjutkan, namun juga kecewa karena kesempatannya untuk membuktikan diri dan mengintip ke dalam Wijaya Group dari sudut pandang berbeda mungkin kandas. Di minggu ketiga, saat Safira sedang mengunjungi lokasi proyek di pinggiran kota yang berdebu, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Selamat siang, apakah ini dengan Ibu Safira Ayu?" Suara seorang wanita terdengar ramah di ujung sana. Jantung Safira berdebar kencang. "Ya, betul. Saya Safira Ayu," jawabnya, berusaha terdengar tenang meskipun tangannya sedikit gemetar memegang ponsel. "Selamat siang, Ibu Safira. Saya Dinda dari Departemen Sumber Daya Manusia Wijaya Group. Kami telah meninjau aplikasi Anda untuk posisi manajer proyek, dan kualifikasi serta pengalaman Anda terlihat sangat menarik. Kami ingin mengundang Anda untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya, yaitu tes potensi akademik dan psikotes. Apakah Anda bersedia?" Safira menahan napas. Itu dia. Langkah pertama yang sukses. "Oh, ya, tentu saja. Saya bersedia," jawabnya cepat. Dinda menjelaskan detailnya. Tanggal, waktu, dan lokasi tes di kantor pusat Wijaya Group. Safira mencatat semua informasinya dengan cermat. Mereka mengakhiri panggilan dengan ucapan terima kasih dari kedua belah pihak. Setelah panggilan berakhir, Safira berdiri mematung sejenak di tengah hiruk-pikuk lokasi proyek. Bunyi alat berat, teriakan pekerja, semua terasa menjauh. Ia berhasil melewati saringan awal. Sekarang ia harus masuk ke dalam markas ayahnya sendiri, berbaur dengan ratusan kandidat lain, dan membuktikan kemampuannya tanpa satupun orang di sana mengetahui siapa dia sebenarnya. Tantangan ini terasa lebih nyata dan mendebarkan daripada yang ia bayangkan. Hari tes tiba. Safira sengaja datang sedikit lebih awal. Ia memilih pakaian yang profesional namun tidak mencolok, memastikan penampilannya tidak menarik perhatian berlebihan. Saat ia memasuki lobi utama Wijaya Group, aroma khas gedung perkantoran mewah langsung menyambutnya. Campuran pengharum ruangan lembut dan wangi kopi dari kafe di sudut. Lobinya luas, dengan lantai marmer mengkilap, dekorasi modern, dan patung abstrak besar di tengahnya. Ia sudah sering ke sini, tentu saja, saat mengunjungi ayahnya. Tapi kali ini terasa sangat berbeda. Ia bukan Safira, putri Bapak Wijaya, yang disambut hangat oleh petugas keamanan dan diantar langsung ke lantai atas. Ia adalah Safira Ayu, salah satu dari sekian banyak pelamar kerja yang berdiri di antrean panjang di depan meja pendaftaran khusus pelamar.
Ia mengamati pelamar lain di sekitarnya. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Sebagian terlihat tegang, sebagian berusaha santai. Semua membawa map berisi dokumen atau tas kerja. Safira merasakan gelombang kebersamaan yang aneh. Mereka semua berada dalam kapal yang sama, berjuang untuk mendapatkan tempat di perusahaan ini. Setelah melewati proses pendaftaran yang efisien, ia diarahkan ke sebuah aula besar yang disulap menjadi ruang tes. Ratusan meja dan kursi tertata rapi, dengan jarak yang cukup antar satu sama lain. Pengawas tes sudah siap di depan. Suasananya hening, hanya terdengar bisikan pelan dan bunyi kertas. Safira menemukan kursinya sesuai nomor yang diberikan. Ia duduk, mengeluarkan pensil dan penghapus, dan mencoba menenangkan pikirannya. Tes dimulai. Rangkaian soal potensi akademik menguji logika, verbal, dan numerik. Kemudian dilanjutkan dengan psikotes yang lebih kompleks, mengukur kepribadian, gaya kerja, dan cara menghadapi masalah. Safira mengerjakannya dengan serius, memanfaatkan semua kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang ia latih selama bertahun-tahun memimpin perusahaannya sendiri. Ia tidak merasa kesulitan dengan soal-soalnya, namun tekanan untuk tidak membuat kesalahan, untuk membuktikan bahwa ia layak di mata sistem yang tidak mengenalnya, cukup terasa. Selama jeda singkat, ia pergi ke toilet. Di sana, ia melihat beberapa pelamar lain bercermin, merapikan diri, atau berbicara pelan di telepon. Tidak ada yang istimewa. Semua terasa seperti proses rekrutmen standar di perusahaan besar manapun. Dan itulah yang Safira inginkan, diperlakukan sebagai kandidat biasa. Sesi tes berakhir sore hari. Safira menyerahkan lembar jawabnya dan meninggalkan aula bersama kerumunan pelamar lain. Saat berjalan keluar lobi, ia melirik ke arah lift pribadi yang mengarah ke lantai eksekutif, tempat ruang kerja ayahnya berada. Ayahnya ada di atas sana, memimpin perusahaan ini, tidak menyadari bahwa putrinya baru saja menghabiskan berjam-jam di lantai dasar, bersaing dengan ratusan orang untuk sebuah posisi. Sebuah senyum tipis muncul di bibir Safira. Ada kepuasan kecil dalam anonimitas ini. Ia keluar dari gedung Wijaya Group dan menarik napas udara sore. Ia sudah berhasil menapaki jejak pertama di dalam benteng ayahnya, tanpa terdeteksi. Langkah selanjutnya, kembali menunggu. Dan berharap ia cukup baik untuk melanjutkan ke tahap wawancara. Pengalaman ini, meskipun baru di tahap awal, sudah memberinya perspektif baru tentang bagaimana perusahaan ayahnya beroperasi di level operasional dan rekrutmen. Segalanya tampak profesional di permukaan. Tapi Safira tahu, perjalanan ini masih panjang. Beberapa hari setelah tes, email lain tiba di kotak masuk Safira. Subjeknya, undangan wawancara, Wijaya Group. Safira membuka email itu dengan cepat. Hasil tesnya memuaskan, dan ia diundang untuk tahap wawancara awal. Kali ini dengan pewawancara dari Departemen HRD yang lebih senior. Lokasi dan waktu tertera jelas. Rasa lega dan semangat kembali membuncah. Ia semakin dekat untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang yang bekerja di Wijaya Group, memahami dinamika internal mereka. Persiapan untuk wawancara ini lebih mendalam. Safira tidak hanya membaca ulang CV dan esai lamarannya, tapi juga melakukan riset lebih lanjut tentang Wijaya Group dari sumber-sumber publik, berita, laporan tahunan, jika ada yang bisa diakses, struktur organisasi yang dipublikasikan. Ia ingin siap menjawab pertanyaan apapun tentang perusahaannya, seolah-olah ia adalah kandidat eksternal yang sangat serius. Ia juga melatih jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan standar wawancara perilaku dan situasional, siap untuk menjelaskan pengalaman dan pencapaiannya dari startupnya dengan cara yang relevan dengan skala korporasi. Hari wawancara tiba. Kali ini, suasananya lebih pribadi dibandingkan tes massal. Ia menunggu di area tunggu yang lebih kecil, khusus untuk kandidat wawancara. Ada beberapa kandidat lain yang menunggu, berpakaian rapi, sebagian terlihat mondar-mandir dengan gelisah, sebagian membaca catatan. Nama Safira dipanggil. Ia diantar ke sebuah ruang wawancara yang standar, dengan meja dan beberapa kursi. Di seberangnya duduk seorang wanita parubaya dengan tampilan profesional dan ekspresi serius. Namanya Ibu Karina, dari Departemen HRD.
Wawancara berlangsung sekitar 1 jam. Ibu Karina mengajukan pertanyaan-pertanyaan mulai dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Safira, motivasinya melamar di Wijaya Group, pemahamannya tentang posisi manajer proyek, hingga pertanyaan tentang bagaimana ia menangani konflik, bekerja dalam tim, dan menghadapi tekanan. Safira menjawab dengan lugas dan percaya diri. Ia menjelaskan detail proyek-proyek yang ia pimpin di startup-nya, menekankan bagaimana ia berhasil mengelola anggaran terbatas, menyelesaikan proyek tepat waktu meskipun ada tantangan tak terduga, dan memimpin tim kecilnya secara efektif. Ia berbicara tentang pentingnya komunikasi yang jelas, perencanaan yang matang, dan kemampuan beradaptasi di lapangan. Ia bisa melihat Ibu Karina sesekali mengangguk, mencatat poin-poin penting. Ibu Karina tampak profesional, fokus pada kualifikasi dan pengalaman. Tidak ada pertanyaan yang aneh. Tidak ada petunjuk apapun tentang masalah internal. Pengalaman Anda memimpin startup cukup unik, Ibu Safira. Komentar Ibu Karina di akhir wawancara. Skalanya mungkin berbeda, tapi tampaknya Anda memiliki pengalaman praktis yang solid. Ya, Ibu, jawab Safira. Di startup, kami harus sangat gesit dan efisien. Setiap keputusan sangat berpengaruh. Itu melatih saya untuk berpikir cepat, mengambil tanggung jawab besar, dan mengelola sumber daya dengan sangat hati-hati. Ibu Karina tersenyum tipis. Baik, Ibu Safira. Wawancara ini cukup informatif. Kami akan mempertimbangkan kembali profil Anda bersama kandidat lainnya. Jika Anda lolos tahap ini, Anda akan dihubungi untuk wawancara dengan user, yaitu kepala departemen terkait atau manajer senior yang akan menjadi atasan langsung posisi ini. Prosesnya mungkin memakan waktu beberapa hari atau minggu. Terima kasih atas waktu dan minat Anda pada Wijaya Group. Sama-sama, Ibu Karina. Terima kasih atas kesempatannya. Balas Safira sopan. Safira meninggalkan ruang wawancara dengan perasaan positif. Ia merasa telah memberikan kesan yang baik. Ibu Karina tampak profesional dan prosesnya terasa adil sejauh ini. Mungkin ia terlalu paranoid memikirkan masalah internal yang diisyaratkan ayahnya. Mungkin itu hanya dinamika biasa di perusahaan besar manapun. Beberapa hari kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini dari nomor yang berbeda, tapi masih dari Wijaya Group. Safira merasa tegang lagi saat menjawab. Selamat siang, apakah ini Ibu Safira Ayu? Suara pria terdengar di ujung sana. Saya Budi, dari Departemen Rekrutmen Wijaya Group. Kami ingin mengundang Anda untuk wawancara user pada hari, tanggal, pukul, waktu, di kantor pusat. Anda akan bertemu dengan Bapak Anwar, Kepala Bagian Rekrutmen dan Penempatan, serta Ibu Linda, manajer senior yang mengelola tim manajer proyek. Jantung Safira berdebar sedikit lebih cepat. Wawancara user. Ini adalah tahap yang lebih krusial. Bertemu langsung dengan calon atasan atau kolega dekatnya. Nama Pak Anwar dan Ibu Linda ia catat baik-baik. Ia belum pernah mendengar nama-nama ini dari ayahnya. Mereka pasti di level manajerial yang cukup tinggi untuk terlibat dalam rekrutmen posisi manajer proyek. Persiapan untuk wawancara user ini semakin intensif. Safira membaca kembali semua materi tentang manajemen proyek, menyiapkan portofolio proyek-proyeknya, yang ia presentasikan seolah-olah ini adalah pencapaian perusahaannya, bukan hanya dirinya, dan memikirkan bagaimana ia bisa meyakinkan Pak Anwar dan Ibu Linda bahwa pengalamannya di startup relevan dan berharga bagi Wijaya Group. Ia juga mencari tahu, secara publik, tentu saja, tentang Pak Anwar dan Ibu Linda jika ada informasi yang tersedia, namun minim sekali informasi detail tentang manajer-manajer di level tersebut. Saat hari wawancara tiba, Safira kembali ke kantor pusat Wijaya Group. Ia merasa sedikit lebih percaya diri kali ini. Ia sudah berhasil melewati 2 tahap seleksi. Ia sudah terbiasa dengan lobi dan suasana di sana. Ia menunggu di area tunggu yang sama. Kali ini, ada beberapa kandidat lain yang juga menunggu, kemungkinan untuk posisi yang sama atau serupa. Ketegangan terasa sedikit lebih tinggi di antara mereka. Nama Safira dipanggil. Ia diantar ke ruang wawancara yang lebih besar dari sebelumnya. Di dalamnya sudah duduk 2 orang. Seorang pria parubaya dengan penampilan rapi dan wajah yang agak serius, Pak Anwar,
dan seorang wanita dengan gaya yang lebih modis dan terlihat sangat percaya diri, Ibu Linda. Mereka menyambutnya dengan senyum profesional. "Selamat siang, Ibu Safira. Silakan duduk," kata Pak Anwar membuka percakapan. "Terima kasih telah datang. Saya Anwar, dan ini rekan saya, Ibu Linda. Kami berdua terlibat dalam proses rekrutmen untuk posisi manajer proyek yang Anda lamar." Safira berjabat tangan dengan mereka bergantian, tersenyum sopan. "Terima kasih, Bapak Anwar, Ibu Linda. Terima kasih atas kesempatannya." Wawancara user ini terasa berbeda. Pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik, berfokus pada studi kasus, bagaimana Safira akan menangani situasi proyek tertentu, dan diskusi mendalam tentang metodologi manajemen proyek yang ia gunakan. Pak Anwar banyak bertanya tentang struktur tim dan pelaporan, sementara Ibu Linda lebih tertarik pada bagaimana Safira mengambil keputusan di bawah tekanan dan mengelola ekspektasi klien. Safira menjawab dengan jujur dan merujuk pada pengalaman nyatanya. Ia menjelaskan bagaimana ia pernah menghadapi keterlambatan pengiriman material di salah satu proyeknya dan strateginya untuk meminimalkan dampaknya, bagaimana ia menengahi perselisihan antara anggota tim, dan bagaimana ia memastikan transparansi komunikasi dengan klien bahkan ketika ada masalah. Ia menggunakan istilah-istilah teknis dan manajerial yang relevan, menunjukkan bahwa ia menguasai bidangnya. Pak Anwar dan Ibu Linda mendengarkan dengan saksama. Mereka sesekali saling pandang, membuat catatan. Ekspresi mereka sulit dibaca, campuran antara ketertarikan dan mungkin keraguan. Safira tidak yakin. Pengalaman startup-nya adalah pedang bermata dua. Itu menunjukkan kemandirian dan fleksibilitas, tapi mungkin dianggap kurang relevan dengan skala korporasi raksasa seperti Wijaya Group. Di tengah wawancara, Ibu Linda tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang terasa agak keluar dari jalur teknis. "Ibu Safira, Anda memiliki rekam jejak yang bagus di perusahaan Anda sendiri. Mengapa Anda tertarik bergabung dengan perusahaan sebesar Wijaya Group? Dan mengapa Anda memilih untuk melamar melalui proses umum? Tidakkah Anda memiliki koneksi yang bisa mempermudah jalan Anda?" Pertanyaan itu membuat Safira sedikit terkejut. Tapi ia sudah siap. Ia tersenyum. "Saya selalu mengagumi Wijaya Group dan kontribusinya pada pembangunan. Saya tertarik karena skala proyek di sini jauh lebih besar dan kompleks. Itu adalah tantangan baru yang saya cari untuk mengembangkan diri." Mengenai koneksi, "Saya percaya pada proses yang adil dan meritokrasi, Ibu Linda. Saya ingin tahu bahwa jika saya diterima, itu karena kualifikasi dan kemampuan saya yang dinilai layak oleh sistem Wijaya Group, bukan karena bantuan dari luar." Pak Anwar dan Ibu Linda mengangguk. Jawaban Safira jujur dan sesuai dengan prinsipnya. Mereka melanjutkan pertanyaan teknis, kembali ke studi kasus dan pengalaman proyek. Wawancara selesai setelah hampir 1,5 jam. Pak Anwar menjelaskan bahwa mereka akan mendiskusikan hasilnya dan jika ia lolos tahap ini, akan ada wawancara akhir dengan jajaran direksi atau eksekutif senior. "Terima kasih atas waktu dan diskusinya, Bapak Anwar, Ibu Linda," kata Safira sambil berdiri. "Saya sangat berharap bisa berkontribusi di Wijaya Group." "Terima kasih kembali, Ibu Safira," jawab Pak Anwar. "Kami akan segera menghubungi Anda mengenai hasil tahap ini." Safira berjabat tangan dengan keduanya. Saat ia berjabat tangan dengan Ibu Linda, wanita itu menggenggam tangannya sedikit lebih lama dari yang diperlukan dan tersenyum. Tapi senyumnya terasa agak dipaksakan atau mungkin ada makna lain di baliknya. Safira tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ia hanya fokus pada fakta bahwa ia telah berhasil melewati wawancara user yang cukup intensif. Ia merasa optimis. Ia telah menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan yang dibutuhkan, terlepas dari mana ia berasal. Ia meninggalkan gedung Wijaya Group untuk kedua kalinya sebagai pelamar, merasa satu langkah lebih dekat dengan tujuannya. Namun, ia tidak tahu bahwa interaksi berikutnya dengan salah satu pewawancaranya akan membawanya pada kenyataan pahit tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik fasad profesional Wijaya Group. Setelah wawancara user yang intensif, Safira kembali memasuki mode menunggu. Kali ini, penantiannya terasa sedikit berbeda. Ia tidak hanya menanti kabar penerimaan atau penolakan, tetapi juga memikirkan kembali interaksinya dengan Pak Anwar dan Ibu Linda.
Meskipun sebagian besar percakapan berfokus pada kualifikasi dan pengalaman, ada momen-momen, terutama dari Ibu Linda, yang terasa sedikit janggal, seolah ada sesuatu yang tidak terucap. Pertanyaan tentang koneksi yang ia miliki juga masih terngiang. Apakah itu hanya pertanyaan biasa? Atau ada maksud tersembunyi? Safira tidak yakin. Seminggu berlalu. Safira sedang di kantor startup-nya, memeriksa laporan keuangan harian, ketika ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal lagi. Tapi kali ini ia merasa firasat aneh. Ia melihat nama yang muncul jika nomor itu tersimpan di kontak. Tapi ini tidak. Ia mengangkat panggilan itu. Halo, selamat sore. Sapanya. Mencoba menjaga suaranya tetap profesional. Selamat sore, Ibu Safira. Apakah ini Ibu Safira Ayu yang minggu lalu wawancara untuk posisi manajer proyek di Wijaya Group? Suara di ujung sana adalah suara wanita. Terdengar agak hati-hati, tapi familiar. Safira mengerutkan kening, berusaha mengingat. Ya, betul. Dengan siapa saya bicara? Tanya Safira. Saya Linda, Ibu. Ibu Linda yang wawancara Ibu minggu lalu. Jawab suara itu, kini terdengar sedikit lebih ramah, tapi masih ada nada tidak resmi. Safira terkejut. Kenapa Ibu Linda menghubunginya langsung menggunakan nomor pribadi, bukan melalui saluran resmi HRD? Oh, Ibu Linda. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Ibu Safira. Suara Ibu Linda merendah sedikit. Saya ingin bicara sebentar dengan Ibu secara informal. Ada beberapa hal terkait proses rekrutmen yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut. Apakah Ibu ada waktu luang sore ini untuk bertemu sebentar di luar kantor? Mungkin di kafe dekat area perkantoran Wijaya Group. Safira merasa was-was. Pertemuan di luar kantor? Secara informal? Ini jelas bukan prosedur standar. Naluri Safira langsung berteriak. Ada yang tidak beres. Namun, rasa penasarannya dan tekadnya untuk melihat sampai mana proses ini membawanya, terutama setelah ia merasa ada sesuatu yang janggal sebelumnya, membuatnya memutuskan untuk menerima. Ini mungkin kesempatannya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Oh, tentu, Ibu Linda. Saya ada waktu, jawab Safira, berusaha terdengar santai meskipun jantungnya kembali berdebar kencang. Di kafe mana ya? Ibu Linda menyebutkan nama kafe yang tidak jauh dari kantor pusat Wijaya Group. Sebuah tempat yang cukup ramai tapi memiliki area yang agak tersembunyi. Mereka membuat janji untuk 1 jam ke depan. Setelah menutup telepon, Safira duduk termenung. Pertemuan informal dengan salah satu pewawancara user di luar kantor? Ini sangat tidak biasa. Ia memikirkan kemungkinan terburuk, tapi juga mempersiapkan diri untuk mendengarkan dengan saksama dan tidak langsung bereaksi emosional apapun yang akan dikatakan Ibu Linda. Ia merasa perlu merekam percakapan ini sebagai bukti jika situasinya mengarah ke sana. Dengan hati-hati, ia mengaktifkan fitur perekam suara di ponselnya, menempatkan ponsel di saku blazernya dengan posisi yang pas. Safira tiba di kafe lebih dulu. Ia memilih meja di sudut yang agak sepi namun masih di area publik. Ia memesan minuman sambil menunggu. 15 menit kemudian, Ibu Linda datang, masih mengenakan pakaian kerja yang rapi. Ia tersenyum dan langsung duduk di hadapan Safira. Terima kasih sudah bersedia bertemu, Ibu Safira, kata Ibu Linda. Sama-sama, Ibu Linda, balas Safira, mengamati ekspresi wajah Ibu Linda. Ada senyum, tapi matanya terlihat agak tegang. Setelah basa-basi singkat tentang cuaca dan kesibukan, Ibu Linda langsung masuk ke pokok pembicaraan. Suaranya kembali merendah, berbicara lebih pelan. Begini, Ibu Safira, kita sudah lihat kualifikasi dan pengalaman Anda sangat bagus. Di antara kandidat yang kami wawancarai, Anda termasuk yang paling potensial, bahkan mungkin yang terbaik dari sisi teknis dan kepemimpinan. Kami, maksud saya dan Pak Anwar, cukup terkesan. Safira mendengarkan dengan saksama, sedikit bingung dengan nada bicara Ibu Linda. Terima kasih atas penilaiannya, Ibu Linda. Saya senang jika kualifikasi saya sesuai. Ya, sangat sesuai. Seharusnya, dengan pengalaman Anda, proses ini bisa berjalan mulus ke tahap berikutnya,
yaitu wawancara direksi, dan peluang diterima Anda sangat besar, kata Ibu Linda. Lalu ia berhenti sejenak, menatap mata Safira. Nada suaranya berubah, menjadi lebih negosiatif. Namun, Anda tahulah, Ibu Safira, lanjut Ibu Linda. Kini suaranya terdengar seperti berbisik rahasia. Di perusahaan sebesar Wijaya Group ini, persaingan itu sangat ketat. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan akhir, tidak hanya kualifikasi di atas kertas. Safira menahan napas. Ini dia, petunjuk yang tidak terucap itu. Faktor apa maksud Ibu? Tanyanya datar, berusaha menyembunyikan gejolak di dalam dirinya. Ibu Linda tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. Yah, Ibu Safira, kadang ada biaya administrasi yang perlu disiapkan untuk memastikan bahwa berkas Anda benar-benar menonjol dan diprioritaskan, ditumpukan yang sangat banyak. Anggap saja ini sebagai investasi kecil untuk masa depan yang sangat cerah di Wijaya Group. Safira merasa perutnya mual. Jadi benar, ini adalah permintaan suap. Dengan istilah yang diperhalus menjadi biaya administrasi atau investasi. Ia menatap Ibu Linda, berusaha memproses kata-kata wanita itu. Wajah Ibu Linda terlihat tenang, seolah ini adalah percakapan yang wajar. Biaya administrasi? Berapa banyak, Ibu Linda? Tanya Safira. Suaranya tetap tenang tapi ada ketegasan yang terselip di sana. Ia perlu detailnya. Perekam di sakunya aktif. Ibu Linda menyebutkan angka. Angka yang cukup besar. Setara dengan beberapa bulan gaji untuk posisi manajer proyek. Angka itu harus dibayarkan ke siapa? Tanya Safira lagi. Ibu Linda tersenyum lagi. Bisa melalui saya, Ibu Safira. Atau nanti bisa diatur pertemuannya dengan pihak yang memproses ini. Tenang saja, ini semua sudah terorganisir dengan baik. Begitu, administrasi, ini beres. Saya jamin nama Anda akan ada di daftar rekomendasi teratas untuk wawancara direksi, dan sinyalnya sudah pasti sangat positif. Jadi, intinya, tanpa membayar sejumlah uang ini, meskipun kualifikasi saya bagus, peluang saya kecil. Tanya Safira, memastikan ia memahami dengan benar. Ibu Linda mengangguk dengan santai. Kurang lebih begitu, Ibu Safira. Seperti yang saya bilang, persaingan ketat. Ini hanya memastikan bahwa kualifikasi Anda yang hebat itu benar-benar terlihat dan dihargai, tanpa tersisih oleh faktor non-teknis lainnya yang sayangnya kadang terjadi. Safira merasa darahnya mendidih. Tapi ia mati-matian menahan diri. Ini adalah bentuk korupsi yang paling menjijikan, menjual posisi pekerjaan, menghancurkan impian orang berdasarkan meritokrasi, menodai nama baik perusahaan ayahnya. Saya mengerti, Ibu Linda, kata Safira, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia tidak bisa menolak langsung di sini. Ia butuh waktu untuk berpikir dan merencanakan langkah selanjutnya. Ini informasi yang tidak terduga. Bisakah saya diberi waktu untuk mempertimbangkannya? Tentu saja, Ibu Safira, jawab Ibu Linda, terlihat puas dengan reaksi Safira yang tidak langsung menolak. Anda bisa hubungi saya dalam 1 atau 2 hari ke depan dengan keputusan Anda. Nomor yang tadi saya gunakan adalah nomor pribadi saya. Komunikasi kita cukup lewat nomor itu saja ya, agar tidak ada kesalahpahaman di jalur formal. Baik, Ibu Linda, balas Safira. Mereka mengakhiri pertemuan tak resmi itu. Ibu Linda membayar minumannya dan pergi lebih dulu, melambaikan tangan dengan senyum tipis. Safira tetap duduk di kursinya, menatap kosong keluar jendela kafe. Perekam di sakunya masih menyala, menangkap suara bising kafe, tapi percakapan barusan terekam jelas di sana, dan juga di benaknya. Permintaan suap. Di perusahaan ayahnya sendiri. Ia merasa mual. Semua profesionalisme, semua proses yang dilalui, ternyata bisa dibatalkan begitu saja dengan uang di bawah meja. Ia mengambil ponselnya dan mematikan perekam. File audionya tersimpan. Ini bukti. Hatinya terasa berat, namun juga membara dengan amarah yang dingin. Orang-orang seperti Ibu Linda dan Pak Anwar, karena Ibu Linda menyebut nama Pak Anwar juga terlibat,
sedang merusak apa yang telah dibangun ayahnya. Mereka memperjualbelikan kesempatan. Ini bukan hanya masalah pekerjaannya, ini masalah integritas. Dan Safira tahu, ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Misi rahasianya kini memiliki tujuan yang jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan pekerjaan. Membersihkan nama baik Wijaya Group dari parasit korupsi. Perjalanan pulang dari kafe terasa seperti berjalan dalam kabut. Pikiran Safira penuh dengan kata-kata Ibu Linda. Biaya administrasi, memastikan berkas menonjol, investasi kecil. Eufemisme menjijikan untuk praktik ilegal dan tidak bermoral. Ia memarkir mobilnya di garasi apartemennya. Tapi ia duduk di sana sejenak, tidak sanggup langsung masuk. Ia membayangkan wajah ayahnya, Bapak Wijaya. Sosok pengusaha tangguh, tegas, tapi selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kerja keras. Safira tumbuh dengan cerita-cerita bagaimana ayahnya membangun Wijaya Group dari nol, menghadapi berbagai rintangan dengan integritas. Bagaimana bisa, di dalam perusahaan yang dibangun dengan keringat dan prinsip-prinsip itu, ada orang-orang seperti Ibu Linda dan Pak Anwar yang berani melakukan praktik kotor semacam itu? Apakah ayahnya tahu? Atau apakah ini bersembunyi di bawah radar? Hanya diketahui oleh segelintir orang di level operasional? Ia akhirnya naik ke apartemennya. Rumah terasa sepi. Biasanya, kesendirian memberinya kedamaian, ruang untuk berpikir. Tapi malam ini, kesunyian itu terasa mencekam, hanya ditemani suara-suara dari percakapan di kafe yang terus terulang di kepalanya. Ia mengambil perekam audionya, mentransfer file ke laptopnya, dan mendengarkannya kembali. Setiap kata mengkonfirmasi kenyataan pahit itu. Suara Ibu Linda terdengar jelas saat menjelaskan detail permintaan suap. Kecewa. Merasa dikhianati. Padahal ia bahkan belum resmi menjadi bagian dari perusahaan itu. Kemarahannya terutama tertuju pada orang-orang yang berani melakukan ini. Mereka memanfaatkan orang-orang yang desperately membutuhkan pekerjaan, memeras mereka demi keuntungan pribadi. Bagaimana dengan kandidat lain? Apakah mereka semua menghadapi hal serupa? Berapa banyak orang jujur dan kompeten yang tersingkir karena tidak mampu atau tidak mau membayar biaya administrasi itu? Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamunya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Opsi pertama, lupakan saja. Biarkan. Anggap ini sebagai pengalaman pahit tentang sisi gelap dunia korporat. Ia bisa kembali fokus pada startup-nya yang sehat dan jujur. Pilihan ini terasa paling aman. Ia tidak perlu menghadapi konfrontasi, tidak perlu mengungkap identitas rahasianya, tidak perlu mengambil risiko membuat kekacauan di perusahaan ayahnya. Tapi hati nuraninya memberontak. Membiarkan ini berarti membiarkan korupsi terus berakar. Membiarkan orang-orang seperti Ibu Linda dan Pak Anwar terus merusak sistem, terus memeras kandidat, terus menodai nama Wijaya Group. Ia tidak bisa hanya diam. Perusahaan itu adalah warisan ayahnya. Ia merasa bertanggung jawab. Opsi kedua, melapor ke pihak berwenang, polisi, KPK. Pilihan ini terasa drastis. Ini akan menjadi skandal besar. Nama Wijaya Group akan terseret ke berita. Reputasi ayahnya bisa tercoreng, terlepas dari apakah ayahnya tahu atau tidak. Ini juga berarti ia harus mengungkap identitasnya secara publik, menjelaskan mengapa ia melamar diam-diam, dan menghadapi sorotan media yang mungkin tidak diinginkannya. Proses hukum bisa panjang dan rumit. Opsi ketiga, melapor langsung ke ayahnya. Ini adalah pilihan yang paling sulit dan paling berisiko secara pribadi. Ia harus mengakui telah melamar diam-diam. Ia harus menunjukkan bukti bahwa orang-orang di perusahaan ayahnya sendiri melakukan korupsi. Bagaimana reaksi ayahnya? Apakah ayahnya akan percaya? Apakah ayahnya sudah tahu dan menutup mata? Kemungkinan yang sangat kecil, mengingat prinsip ayahnya? Atau apakah ayahnya akan sangat marah dan kecewa? Memikirkan reaksi ayahnya membuat Safira sedikit gentar. Bapak Wijaya adalah orang yang tegas. Ia menghargai kejujuran di atas segalanya. Safira tahu ayahnya akan murka mendengar ini. Tapi murkanya akan tertuju pada para koruptor, bukan padanya. Ayahnya mungkin akan kecewa karena ia tidak jujur sejak awal tentang niatnya melamar.
Tetapi ia percaya ayahnya akan memahami alasannya, keinginan untuk mandiri dan membuktikan diri. Ia memutar ulang rekaman suara percakapan dengan Ibu Linda. Suara itu terdengar begitu biasa, begitu santai, seolah meminta suap adalah bagian normal dari proses rekrutmen. Kemarahan Safira kembali membara. Orang-orang ini harus dihentikan. Ia teringat kembali perkataan ayahnya tentang oknum-oknum yang mempersulit kerja. Ternyata, oknum itu bukan sekadar birokrat malas atau tidak efisien, tapi orang-orang yang secara aktif melakukan kejahatan, merusak sistem dari dalam demi keuntungan pribadi. Ayahnya mungkin tidak tahu seberapa parah ini. Safira merasa memiliki kewajiban untuk membuka mata ayahnya. Keputusan mulai terbentuk di benaknya. Ia tidak bisa lari dari ini. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ia harus melapor. Dan orang pertama yang harus tahu adalah ayahnya. Ayahnya memiliki kekuasaan dan wewenang di Wijaya Group untuk menangani masalah ini dari akar. Melapor ke pihak berwenang bisa menjadi langkah selanjutnya jika ayah tidak bertindak. Tapi ia harus memberikan kesempatan pada ayahnya untuk membersihkan rumahnya sendiri terlebih dahulu. Ini akan menjadi percakapan yang sulit. Ia harus menjelaskan semuanya dari awal. Mengapa ia melamar diam-diam, proses yang dilaluinya, sampai pada permintaan suap itu. Ia harus menunjukkan bukti. Ia merasa gugup membayangkan momen itu. Namun, tekadnya semakin kuat. Ini bukan lagi hanya tentang mendapatkan pekerjaan. Ini tentang prinsip. Ini tentang keadilan. Ini tentang melindungi nama baik Wijaya Group yang telah menjadi bagian dari keluarganya. Safira menarik napas panjang. Keputusan sudah bulat. Ia akan menemui ayahnya. Ia akan mengungkap segalanya. Ia akan menunjukkan bukti korupsi yang terjadi di bawah hidung ayahnya. Ia akan menghadapi konsekuensi apapun dari pengakuannya itu. Yang terpenting adalah kebenaran harus terungkap. Dan orang-orang korup itu harus bertanggung jawab. Misi rahasianya mungkin akan segera berakhir. Tetapi perang melawan korupsi di Wijaya Group baru saja akan dimulai. Ia hanya berharap ayahnya siap menghadapi kenyataan pahit ini dan bertindak tegas. Malam itu, setelah percakapan di kafe dengan Ibu Linda, Safira sulit memejamkan mata. Keputusan sudah diambil, ia akan menghadapi ini. Dan orang pertama yang harus ia beritahu adalah ayahnya. Namun, tekad bulat itu tidak menghilangkan kecemasan yang menyertainya. Ia tahu, langkah ini akan mengguncang banyak hal. Hubungannya dengan ayahnya bisa berubah. Meskipun ia berharap itu menjadi lebih kuat, perusahaan ayahnya bisa menghadapi gejolak internal yang signifikan. Tapi yang terpenting, ia harus memastikan bahwa orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dipecat dan dimintai pertanggungjawaban. Safira menghabiskan sebagian besar malam itu dengan meninjau ulang file audio rekaman percakapannya dengan Ibu Linda. Ia mendengarkan setiap kata, setiap nada, setiap jeda. Ia membuat catatan di buku catatannya, menuliskan kutipan langsung dari permintaan suap dan penjelasan Ibu Linda tentang biaya administrasi. Ia juga menuliskan rincian waktu dan lokasi pertemuan, serta nama Pak Anwar yang disebut Ibu Linda terlibat. Ia ingin semua bukti dan informasinya tersusun rapi dan jelas saat ia berbicara dengan ayahnya. Ia bahkan mempertimbangkan untuk mentranskrip seluruh percakapan, untuk memudahkan ayahnya mengikuti alur cerita. Selain bukti audio, Safira juga memikirkan kembali seluruh proses rekrutmen yang ia jalani. Apakah ada hal lain yang mencurigakan? Ia mengingat kembali wawancara dengan Pak Anwar dan Ibu Linda, mencoba menangkap detail ekspresi atau pertanyaan yang kini terasa berbeda maknanya. Ia ingat pertanyaan Ibu Linda tentang koneksi, yang saat itu ia anggap hanya pertanyaan standar untuk menguji kejujurannya, namun kini jelas merupakan pintu pembuka untuk percakapan informal di luar. Ia menyadari betapa liciknya modus operandi ini, menggunakan proses formal untuk mengidentifikasi kandidat potensial, lalu mendekati mereka di luar jalur resmi untuk melakukan transaksi ilegal. Pagi hari, Safira merasa lelah karena kurang tidur, tapi pikirannya jernih. Ia harus menghubungi ayahnya hari ini. Ia tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Bapak Wijaya adalah orang yang sangat sibuk. Mendapatkan waktu luangnya untuk percakapan pribadi yang serius bisa jadi sulit.
Safira memutuskan untuk tidak menelepon kantor ayahnya, karena ia tidak ingin pembicaraan awalnya didengar oleh sekretaris atau asisten ayahnya. Ia menelepon ponsel pribadi ayahnya saat jam makan siang, berharap ayahnya sedang tidak di tengah rapat penting. Setelah beberapa dering, ayahnya mengangkat telepon. "Halo, Safira? Ada apa, Nak? Tumben telepon siang-siang begini." Suara Bapak Wijaya terdengar ceria, sedikit lelah namun hangat seperti biasanya. Mendengar suara ayahnya membuat tenggorokan Safira tercekat sejenak. Sulit membayangkan harus menyampaikan berita buruk ini padanya. "Ayah, Safira perlu bicara serius. Ada sesuatu yang penting sekali yang perlu ayah tahu. Bisa kita ketemu hari ini?" Bapak Wijaya merasakan nada suara Safira yang tidak biasa. Nada yang tegang dan serius. Keceriaannya menghilang. "Serius sekali? Ada apa? Kamu baik-baik saja?" Terdengar nada khawatir dalam suara ayahnya. "Safira baik-baik saja. Yah, fisik. Tapi ini tentang sesuatu yang Safira temukan. Sangat penting dan terkait perusahaan," ujar Safira hati-hati. Hening sejenak di ujung sana. Safira tahu ayahnya sedang mencerna kata-katanya. "Terkait perusahaan? Masalah apa, Nak? Kenapa tidak bicara di telepon saja?" "Tidak bisa di telepon. Yah, ini butuh penjelasan panjang dan Safira punya bukti. Harus tatap muka. Ayah ada waktu nanti sore?" "Safira bisa ke rumah," kata Safira, berusaha meyakinkan ayahnya tanpa mengungkap terlalu banyak di telepon. Bapak Wijaya menghela napas. "Baiklah, kalau kamu bilang penting sekali dan harus tatap muka, pasti memang begitu. Ayah ada rapat sampai jam 5, tapi setelah itu ayah langsung pulang. Kamu ke rumah saja jam 6. Kita bicara di ruang kerja ayah. Pastikan kamu bisa menjelaskan dengan jelas ya. Ayah tidak suka tebak-tebakan." "Siap. Yah, terima kasih," jawab Safira, merasa sedikit lega karena ayahnya bersedia meluangkan waktu, meskipun ia tahu bagian sulitnya baru akan dimulai. Sisa sore itu, Safira menyelesaikan pekerjaan penting di startup-nya secepat mungkin, mendelegasikan tugas kepada timnya, dan memastikan semua klien terlayani. Pikirannya terus tertuju pada pertemuan sore nanti. Ia menata ulang buku catatannya, memastikan file audio di laptopnya mudah diakses. Ia berlatih lagi di benaknya, urutan apa yang harus ia sampaikan. Pertama, permintaan maaf karena melamar diam-diam, lalu penjelasan alasannya, baru kemudian cerita tentang proses rekrutmen dan puncaknya, permintaan suap. Ia harus tenang, logis, dan menunjukkan bahwa tindakannya didasari oleh niat baik dan integritas. Saat jam menunjukkan pukul 5, Safira berkemas. Ia memasukkan laptop, buku catatan, dan ponselnya ke dalam tas kerjanya. Perutnya terasa bergejolak. Ini bukan hanya tentang mengungkap korupsi. Ini juga tentang membuka sebagian dari dirinya yang ia jaga ketat. Keinginannya untuk membuktikan diri secara mandiri tanpa nama ayahnya. Ia tahu ayahnya akan bangga pada keberaniannya. Tapi ia juga khawatir ayahnya mungkin merasa sedikit sedih karena Safira merasa perlu menyembunyikan niat baiknya ini. Perjalanan ke rumah orang tuanya terasa lebih lama dari biasanya. Setiap tikungan, setiap lampu merah, menambah ketegangan. Saat tiba di gerbang rumah megah itu, ia menarik napas dalam-dalam. Ia disambut oleh petugas keamanan yang sudah mengenalnya sejak kecil. Tapi hari ini mereka hanya tersenyum ramah dan membukakan gerbang. Tidak tahu tamu yang datang dengan tas kerja ini membawa berita yang akan mengguncang pemilik rumah ini. Ia memarkir mobilnya dan berjalan menuju pintu utama. Rumah itu terasa damai di luar, kontras dengan badai yang akan segera ia bawa ke dalamnya. Ia masuk, disambut oleh asisten rumah tangga yang familiar. Ayahnya sudah pulang, kata asisten rumah tangga itu, dan sedang menunggunya di ruang kerja. Safira berjalan menyusuri koridor yang familiar menuju ruang kerja ayahnya. Langkah-langkahnya terdengar keras di lantai marmer. Di depan pintu ruang kerja, ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian terakhirnya. Ia mengetuk. "Masuk," sahut suara ayahnya dari dalam. Safira membuka pintu dan melangkah masuk. Ruang kerja ayahnya besar dan dipenuhi rak buku,
sertifikat penghargaan, dan foto-foto keluarga. Ayahnya duduk di belakang meja kerjanya, mengenakan kemeja batik, menunggunya dengan ekspresi serius namun hangat. "Duduk, Safira," kata Bapak Wijaya, menunjuk kursi di depan mejanya. "Ada apa gerangan yang begitu penting sampai kamu harus datang kemari sore-sore begini dengan wajah tegang begitu?" Safira duduk, meletakkan tas kerjanya di lantai di samping kursi. Ia menatap mata ayahnya, yang selalu memancarkan kekuatan dan kejujuran. Momennya sudah tiba. Tidak ada jalan kembali. Safira menarik napas dalam-dalam lagi, mencoba mengatur kata-katanya. Ia memutuskan untuk memulai dari awal, menjelaskan alasannya melamar diam-diam sebelum membahas hal yang lebih berat. "Ayah," katanya, suaranya sedikit bergetar pada awalnya, tapi ia berusaha mengontrolnya. "Pertama-tama, Safira minta maaf karena tidak jujur dari awal. Safira melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan ayah, dan ini mungkin akan sedikit mengejutkan." Bapak Wijaya mencondongkan tubuh ke depan. Ekspresinya berubah menjadi lebih waspada. "Melakukan apa, Nak? Jangan membuat ayah khawatir." "Safira melamar kerja di Wijaya Group," ucap Safira, langsung ke intinya, menatap lurus ke mata ayahnya. Alis Bapak Wijaya terangkat kaget. Ia terdiam sejenak, memproses informasi itu. "Melamar kerja? Di perusahaan ayah? Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa tidak lewat ayah saja?" Ada nada kebingungan dan sedikit kekecewaan dalam suaranya. "Itu dia alasannya, Yah," jelas Safira. Suaranya kini lebih mantap. Safira tidak mau lewat ayah. Safira ingin tahu apakah Safira bisa diterima di Wijaya Group hanya berdasarkan kemampuan Safira sendiri, tanpa nama ayah. Safira ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa kualifikasi dan pengalaman Safira, yang Safira dapatkan susah payah di luar sana, cukup untuk bersaing dan mendapatkan tempat di perusahaan sebesar Wijaya Group melalui jalur yang murni dan profesional. Bapak Wijaya mendengarkan. Kekagetannya berangsur-angsur tergantikan oleh pemahaman, dan kemudian senyum tipis. "Oh, Safira, jadi itu rencanamu? Melawan nepotisme, bahkan dari ayahmu sendiri, ya?" Ia terkekeh pelan. Kekakuan di wajahnya mencair. "Ayah mengerti. Ayah bangga kamu punya prinsip seperti itu. Nak, selalu ingin berdiri di atas kakimu sendiri. Tapi tetap saja, kenapa tidak bicara dulu?" Safira takut ayah melarang, atau malah menawarkan posisi tanpa proses. Niat Safira murni ingin mencoba sistemnya. Yah, Safira menggunakan nama lengkap, tapi semua kontak dan detail lain Safira pastikan tidak terhubung dengan rumah atau kantor ayah. Safira melewati semua tahapan seleksi seperti pelamar biasa. Jelas Safira merasa sedikit lega karena ayahnya menerima pengakuan itu dengan baik. "Baiklah, baiklah," kata Bapak Wijaya. Gesturnya mengisyaratkan bahwa ia menerima penjelasan itu. "Jadi, bagaimana hasilnya? Sampai tahap mana kamu lolos? Apakah kualifikasimu diakui oleh tim rekrutmen ayah?" Ada nada bangga dalam pertanyaannya. Saat inilah Safira harus mengantarkan pukulan berat. Safira lolos beberapa tahap. Yah, tes potensi, wawancara HRD, dan wawancara user dengan Pak Anwar dan Ibu Linda. Ia berhenti sejenak. Tapi di tahap wawancara user itu, atau tepatnya setelah itu, Safira menemukan sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang kotor. Ekspresi Bapak Wijaya kembali berubah. Senyumnya menghilang. Wajahnya mengeras. "Salah apa? Kotor apa maksudmu?" "Ada praktik permintaan suap, Yah," kata Safira. Suaranya datar tapi penuh bobot. "Untuk bisa maju ke tahap wawancara direksi dan dijamin diterima." Mata Bapak Wijaya melebar. Rahangnya mengatup rapat. Ekspresinya kini bukan lagi terkejut atau kecewa, melainkan amarah yang membara. "Suap? Siapa? Siapa yang berani melakukan itu di perusahaan ayah?" Suaranya meninggi, menggelegar di ruang kerja itu. Safira mengambil laptopnya, membukanya, dan menyambungkan speaker kecil yang ia bawa. Safira ada buktinya. Yah, Safira merekam percakapan saat permintaan itu disampaikan.
Ia memutar file audio. Suara Ibu Linda terdengar, menjelaskan tentang biaya administrasi, menyebutkan jumlahnya, dan mengisyaratkan keterlibatan pihak lain. Safira mengamati ayahnya saat ia mendengarkan. Wajah Bapak Wijaya berubah menjadi merah padam. Tangannya terkepal di atas meja. Ia mendengarkan sampai akhir, tanpa interupsi, meskipun napasnya memburu. Saat rekaman selesai, keheningan memenuhi ruangan, hanya dipecah oleh napas berat Bapak Wijaya. Ia menatap laptop Safira seolah itu adalah benda najis. Linda. Ibu Linda. Gumam Bapak Wijaya. Namanya terdengar seperti sumpah serapah. Dan Anwar. Kedua orang itu, di Departemen Rekrutmen dan Penempatan? Mereka berani. Ya. Ibu Linda yang Safira rekam. Ia menyebutkan nama Pak Anwar juga terlibat dalam proses ini. Tambah Safira, suaranya lembut tapi tegas. Bapak Wijaya bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya, seperti singa yang marah di dalam kandang. Tidak bisa dipercaya. Aku memberi mereka kepercayaan, posisi penting, gaji yang layak, dan mereka memperjualbelikan kesempatan orang. Mereka menodai nama baik Wijaya Group. Amarahnya terlihat jelas di setiap gerakan dan kata-katanya. Safira membiarkan ayahnya melampiaskan amarahnya sejenak. Ia tahu ini pukulan berat bagi ayahnya. Safira minta maaf harus membawa kabar buruk ini. Yah, kata Safira setelah ayahnya sedikit tenang. Tapi Safira tidak bisa membiarkan ini. Setelah semua yang ayah bangun dengan susah payah, tidak adil jika ada orang-orang di dalam yang merusaknya seperti ini. Bapak Wijaya berhenti mondar-mandir dan berbalik menghadap Safira. Ekspresi amarahnya tidak hilang, tapi kini bercampur dengan tekad yang dingin. Ia menatap Safira. Matanya yang biasanya hangat kini memancarkan kilatan baja. Kamu tidak perlu minta maaf, Safira, katanya. Suaranya kembali rendah tapi penuh kekuatan. Kamu melakukan hal yang benar. Kamu jujur, berani, dan punya integritas. Lebih dari orang-orang brengsek itu. Ia menatap putrinya dengan tatapan bangga. Ayah justru berterima kasih kamu sudah membuka mata ayah. Ayah memang sudah lama merasa ada yang tidak beres di beberapa bagian, tapi tidak menyangka separah ini, dan terjadi di bagian rekrutmen pula, di gerbang masuk perusahaan. Lalu, apa yang akan ayah lakukan? Tanya Safira. Bapak Wijaya tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan, melainkan rencana yang tegas. Apalagi, kita bersihkan. Tuntas, sampai ke akarnya kalau perlu. Siapapun yang terlibat, tidak peduli posisinya, harus pergi. Ia kembali ke mejanya dan menekan interkom. Sita, tolong jadwalkan rapat mendadak besok pagi jam 9. Undang Kepala Bagian Rekrutmen dan Penempatan, Ibu Linda, dan Bapak Anwar. Juga undang Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Kepala Departemen Legal, dan Wakil Direktur Operasional. Pastikan semua hadir. Agendanya, evaluasi khusus proses rekrutmen terkini. Penting, jangan ada yang terlewat. Ia melepaskan tombol interkom dan menatap Safira. Besok pagi, di ruang rapat utama, ayah akan mengumpulkan mereka. Dan kamu, ia menunjuk Safira. Kamu akan ada di sana. Kamu akan menceritakan apa yang terjadi, dan kamu akan menunjuk siapa saja yang terlibat. Safira merasa sedikit terkejut dengan kecepatan dan ketegasan reaksi ayahnya. Safira? Tapi, identitas Safira akan terbongkar. Biarkan saja, kata Bapak Wijaya, suaranya final. Sudah saatnya. Mereka tidak hanya menghadapi bos mereka, tapi juga putri bos yang berani mereka rugikan. Mereka akan tahu konsekuensi dari bermain-main dengan integritas di perusahaan ini. Safira menelan ludah. Ia tidak membayangkan akan menjadi bagian dari konfrontasi langsung secepat ini. Tapi ia percaya pada ayahnya. Ia mengangguk. Baik. Yah, Safira akan ada di sana. Bagus. Bapak Wijaya mengangguk puas. Sekarang, berikan ayah salinan rekaman ini. Ayah perlu mendengarkannya lagi dan menyiapkan kata-kata ayah. Dan kamu beristirahatlah malam ini.
Besok akan menjadi hari yang panjang. Safira mentransfer file audio ke komputer ayahnya. Saat ia membereskan barang-barangnya, Bapak Wijaya sudah kembali mendengarkan rekaman itu. Wajahnya kembali mengeras. Safira meninggalkan ruang kerja ayahnya, merasakan campuran ketakutan, kelegaan, dan antisipasi. Ia telah memicu sesuatu yang besar. Besok, kebenaran akan terungkap, dan konsekuensinya akan segera datang bagi para koruptor itu. Pertempuran ini akan segera mencapai klimaksnya. Setelah percakapan di ruang kerja Bapak Wijaya, suasana di kediaman keluarga Wijaya terasa tegang, meskipun di permukaan terlihat normal. Safira memilih untuk menginap di rumah malam itu. Ia dan ayahnya menghabiskan sisa malam di ruang kerja, bukan untuk berdiskusi lagi, melainkan Bapak Wijaya yang sibuk mendengarkan rekaman, membuat catatan, dan sesekali menelepon beberapa orang kepercayaannya di perusahaan kemungkinan untuk memverifikasi struktur organisasi dan wewenang Pak Anwar dan Ibu Linda, atau memberi instruksi awal yang sangat hati-hati. Safira duduk di sofa di sudut ruangan, mengamati ayahnya bekerja. Ia melihat sisi lain dari Bapak Wijaya, bukan hanya ayah yang hangat, tapi juga pemimpin perusahaan yang tangguh dan tanpa kompromi ketika dihadapkan pada masalah integritas. Kecepatan reaksi dan ketegasannya membuat Safira semakin yakin bahwa keputusannya untuk melapor padanya adalah yang paling tepat. Ayahnya tidak akan menoleransi praktik semacam ini. Di sisi lain kota, Pak Anwar dan Ibu Linda mungkin sedang menjalani malam mereka seperti biasa. Mungkin mereka sedang merayakan kesuksesan, mereka memeras kandidat lain, atau mungkin sedikit gelisah menunggu kabar dari Safira mengenai biaya administrasi yang mereka minta. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa perangkap telah disiapkan, dan benang-benang yang mereka tarik untuk keuntungan pribadi telah membawa mereka pada malapetaka. Undangan rapat mendadak dari Bapak Wijaya mungkin membuat mereka sedikit heran atau bahkan bangga karena diundang langsung oleh sang direktur utama, tidak menyadari bahwa undangan itu adalah surat panggilan menuju kehancuran mereka. Pagi harinya, suasana di kantor pusat Wijaya Group terasa seperti biasa. Karyawan datang, lift penuh sesak, aroma kopi tercium dari pantry. Namun, di lantai eksekutif, sebuah rapat sedang disiapkan dengan cermat. Ruang rapat utama, sebuah ruangan besar dengan meja panjang mengkilap dan kursi-kursi mewah, ditata. Sistem proyektor disiapkan, tapi bukan untuk presentasi bisnis biasa. Ayah Safira, Bapak Wijaya, tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Wajahnya terlihat tenang di luar, tapi sorot matanya tajam dan penuh tekad. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi instruksi singkat kepada asistennya. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Bapak Herman, dan Kepala Departemen Legal, Ibu Renata, tiba tak lama kemudian. Mereka dipanggil ke ruang kerja Bapak Wijaya untuk briefing singkat. Bapak Wijaya menjelaskan duduk perkaranya, menunjukkan bukti rekaman, dan menjelaskan rencana konfrontasi yang akan dilakukan. Bapak Herman dan Ibu Renata terkejut dan marah mendengar apa yang terjadi di bawah hidung mereka. Dan mereka sepenuhnya mendukung langkah tegas Bapak Wijaya. Mereka juga ikut membantu menyiapkan detail teknis untuk rapat nanti, termasuk memastikan prosedur pemecatan dan langkah hukum yang akan diambil setelahnya. Safira tiba di kantor pusat Wijaya Group sedikit sebelum pukul 9. Ia kembali mengenakan pakaian profesional yang ia gunakan untuk wawancara, kali ini dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia tidak datang sebagai pelamar anonim, melainkan sebagai saksi kunci dan pemicu pembersihan ini. Ia diantar oleh asisten Bapak Wijaya ke sebuah ruangan kecil di sebelah ruang rapat utama. Ia diminta menunggu di sana sampai tiba gilirannya masuk. Di dalam ruangan itu, ada Ibu Renata dari legal dan seorang petugas keamanan berpakaian preman yang berjaga dengan tenang. Kehadiran mereka menambah bobot keseriusan situasi ini. Dari ruangan kecil itu, Safira bisa mendengar aktivitas di luar. Suara langkah kaki, percakapan pelan. Ia tahu para undangan rapat sudah mulai berdatangan. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia tidak merasa takut lagi. Hanya ada campuran antisipasi dan keinginan kuat agar semua ini cepat selesai, keadilan ditegakkan. Ia memeriksa ponselnya, memastikan rekaman audio yang sudah ia kirimkan ke ayahnya aman. Sekitar pukul 9 lebih sedikit,
Ibu Renata masuk ke ruangan kecil itu. Mereka semua sudah di dalam, Safira, katanya dengan suara rendah. Termasuk Pak Anwar dan Ibu Linda. Rapat akan dimulai sebentar lagi. Bapak Wijaya akan bicara sebentar. Lalu dia akan memanggilmu masuk. Tenang saja, kami semua di sini bersamamu. Safira mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia siap. Ia menatap Ibu Renata dan petugas keamanan sejenak. Merasa ada dukungan di sana. Ini bukan hanya pertempuran pribadinya, tapi pertempuran untuk integritas perusahaan ini. Di ruang rapat utama, Pak Anwar, Ibu Linda, Bapak Herman, Kepala Divisi HRD, Ibu Renata, Kepala Legal, dan beberapa manajer senior lainnya duduk di sekeliling meja. Wajah Pak Anwar dan Ibu Linda terlihat sedikit tegang. Mungkin bertanya-tanya agenda evaluasi rekrutmen mendadak apa ini, tetapi mereka berusaha terlihat tenang dan profesional. Mereka tidak tahu bahwa di ruangan sebelah, orang yang mereka mintai suap sedang menunggu, siap untuk membuka kedok mereka. Bapak Wijaya masuk ke ruang rapat. Ekspresinya sulit dibaca. Ia mengambil tempat duduk di kepala meja. Semua mata tertuju padanya. Keheningan menyelimuti ruangan. Bapak Wijaya memindai wajah-wajah di depannya. Tatapannya berhenti sejenak pada Pak Anwar dan Ibu Linda. Terima kasih sudah hadir tepat waktu, ujar Bapak Wijaya. Suaranya terdengar tenang tapi memiliki resonansi yang kuat yang menunjukkan otoritasnya. Saya sengaja mengundang rapat mendadak ini karena ada hal yang sangat penting dan mendesak terkait dengan proses rekrutmen di perusahaan kita. Pak Anwar dan Ibu Linda saling pandang sekilas. Ada sedikit kebingungan di mata mereka. Mereka mungkin berpikir rapat ini tentang target rekrutmen yang tidak tercapai atau masalah administratif lainnya. Saya selalu menekankan bahwa integritas adalah pilar utama Wijaya Group, lanjut Bapak Wijaya. Suaranya mulai terdengar lebih tegas. Setiap karyawan, dari level terendah hingga tertinggi, diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan profesionalisme, terutama dalam proses rekrutmen yang menentukan masa depan perusahaan kita. Nada bicara Bapak Wijaya membuat suasana di ruang rapat sedikit berubah. Ketegangan yang sebelumnya hanya dirasakan Safira di ruang sebelah kini mulai merayap di antara peserta rapat, terutama mereka yang punya sesuatu untuk disembunyikan. Pak Anwar mulai terlihat sedikit gelisah. Ibu Linda membetulkan duduknya. Namun, suara Bapak Wijaya tiba-tiba menjadi dingin dan penuh kemarahan yang tertahan. Saya baru saja menerima laporan dan bukti yang sangat mengejutkan dan memilukan. Laporan ini mengungkap adanya praktik busuk, praktik tercela, yang terjadi di dalam proses rekrutmen kita. Praktik yang jelas-jelas melanggar hukum, etika, dan semua prinsip yang kita junjung tinggi. Wajah Pak Anwar dan Ibu Linda langsung pucat pasi. Mereka tahu arah pembicaraan ini. Mereka melirik ke arah pintu, seolah ingin melarikan diri. Keringat mulai muncul di dahi Pak Anwar. Tangan Ibu Linda gemetar di bawah meja. Saya telah menyiapkan saksi kunci untuk memberikan penjelasan langsung kepada Anda semua, kata Bapak Wijaya. Matanya menatap tajam Pak Anwar dan Ibu Linda. Saksi ini adalah seseorang yang mengalami langsung praktik kotor tersebut, yang berani melaporkan kebenaran meskipun risikonya besar. Sita, panggil Bapak Wijaya pada asistennya yang berdiri di dekat pintu. Silakan undang saksinya masuk. Safira, yang mendengar namanya dipanggil dari ruangan sebelah, menarik napas terakhirnya dan melangkah keluar. Ia berjalan dengan tegap menuju ruang rapat utama. Pintu terbuka. Pintu ruang rapat utama terbuka, dan Safira melangkah masuk. Seketika, semua mata yang sebelumnya tertuju pada Bapak Wijaya kini beralih kepadanya. Suara-suara bisikan seketika terhenti, digantikan oleh keheningan yang pekat. Safira merasakan tatapan semua orang, mengira-ngira siapa dirinya. Mengapa seorang wanita yang tampak seperti kandidat wawancara ada di dalam rapat eksekutif sepenting ini? Namun, tatapan yang paling penting, dan yang ia fokuskan, adalah reaksi dari dua orang di seberang meja, Pak Anwar dan Ibu Linda. Saat mata mereka bertemu dengan Safira, ekspresi di wajah mereka berubah drastis. Secepat kilat namun tak bisa disembunyikan. Senyum kaku yang mereka pasang sebelumnya lenyap tak berbekas. Mata mereka melebar penuh kaget. Darah seolah surut dari wajah mereka, meninggalkan warna pucat pasi.
Pak Anwar terlihat tersentak di kursinya. Tangannya yang tadinya memegang pena kini gemetar dan menjatuhkannya ke atas meja dengan bunyi kecil yang terdengar keras dalam keheningan. Ibu Linda terdiam mematung. Tangannya yang bertumpu di atas meja terlihat bergetar, dan napasnya seperti tertahan di paru-paru. Mereka mengenali Safira, bukan sebagai putri bos mereka, tetapi sebagai kandidat yang mereka mintai suap. Mereka menyadari, seketika itu juga, bahwa bencana telah datang. Safira berjalan dengan tenang menuju ruang kosong di samping kursi ayahnya. Ia berhenti di sana, menghadap meja rapat dan semua orang di sekelilingnya. Ia bisa merasakan gejolak ketakutan yang terpancar dari Pak Anwar dan Ibu Linda. Karyawan lain di ruangan itu tampak bingung, melirik antara Safira dan Bapak Wijaya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bapak Wijaya menatap Safira, matanya mengisyaratkan keyakinan. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya kembali ke meja rapat, terutama kepada Pak Anwar dan Ibu Linda. Suaranya terdengar tegas dan tanpa emosi berlebih, justru membuat suasana semakin mencekam. Seperti yang sudah saya katakan, saya mengundang saksi kunci untuk menjelaskan langsung apa yang terjadi. Silakan, Ibu Safira Ayu. Ceritakan kepada semua yang ada di sini apa yang Anda alami dalam proses rekrutmen di Wijaya Group. Safira mengangguk. Ia berdiri tegap, memandang lurus ke depan, tidak lagi fokus hanya pada dua orang itu, tetapi pada semua wajah di ruangan tersebut. Ia berbicara dengan suara yang jelas dan terkontrol, menceritakan pengalamannya dari sudut pandang seorang pelamar eksternal. Ia menjelaskan bagaimana ia menemukan lowongan manajer proyek, bagaimana ia tertarik dengan posisi itu karena kualifikasi dan pengalamannya yang relevan. Ia menceritakan proses lamaran online, tes, wawancara HRD, dan wawancara user dengan Pak Anwar dan Ibu Linda. Prosesnya berjalan cukup profesional sampai pada tahap wawancara user, kata Safira. Suaranya tetap tenang. Setelah wawancara itu, saya dihubungi oleh salah satu pewawancara, Ibu Linda, untuk bertemu secara informal di luar kantor. Saat nama Ibu Linda disebut, wanita itu terlihat semakin pucat. Matanya memohon pada Safira, seolah meminta Safira berhenti bicara. Tapi Safira tidak mengalihkan pandangan. Ia melanjutkan, menceritakan detail pertemuan di kafe. Dalam pertemuan itu, lanjut Safira, setiap kata terdengar seperti palu yang memukul keheningan. Ibu Linda menjelaskan bahwa meskipun kualifikasi saya bagus, ada biaya administrasi tertentu yang harus dibayarkan untuk memastikan berkas saya diprioritaskan dan bisa maju ke tahap wawancara direksi. Beliau menyebutkan sejumlah uang yang cukup besar, dan mengisyaratkan Bapak Anwar juga mengetahui praktik ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Safira menusuk Pak Anwar dan Ibu Linda seperti belati. Wajah mereka benar-benar putih sekarang, bibir mereka bergetar. Pak Anwar mencoba membuka mulutnya, mungkin untuk menyangkal, tapi Bapak Wijaya mengangkat tangan kanannya dengan gestur yang melarang interupsi. Ibu Linda menyampaikan bahwa praktik ini sudah terorganisir dengan baik, dan merupakan investasi kecil untuk bisa mendapatkan posisi di Wijaya Group, tambah Safira, mengutip kata-kata Ibu Linda dengan tepat. Ini adalah permintaan suap yang jelas dan eksplisit untuk mendapatkan jaminan diterima bekerja. Safira berhenti bicara. Ia telah menyampaikan fakta-fakta penting. Ia kemudian menatap Pak Anwar dan Ibu Linda, dan dengan tegas, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah mereka. Orang-orang yang meminta suap itu adalah Bapak Anwar dan Ibu Linda, kata Safira, suaranya tegas, tidak ada keraguan sedikit pun. Saat itulah, Bapak Wijaya angkat bicara lagi, suaranya kini menggelegar, penuh amarah yang tak tertahan. Dan tahukah kalian, ucapnya, matanya menatap tajam ke arah Pak Anwar dan Ibu Linda yang kini seperti patung ketakutan di kursi mereka. Siapa sebenarnya Ibu Safira Ayu yang berani kalian mintai suap? Yang berani kalian peras demi keuntungan pribadi kalian yang menjijikan? Dia bukan hanya seorang pelamar yang berintegritas. Dia adalah putri saya sendiri, Safira Ayu Wijaya. Pengungkapan itu bagaikan bom meledak di ruangan itu. Bukan hanya Pak Anwar dan Ibu Linda yang terkejut luar biasa hingga nyaris pingsan di tempat duduknya, tetapi juga seluruh peserta rapat lainnya yang tidak mengetahui hubungan antara Safira dan Bapak Wijaya. Wajah mereka berubah dari bingung menjadi kaget tak percaya.
Mereka menatap Safira, lalu menatap Bapak Wijaya, lalu kembali ke Safira, berusaha memproses informasi yang luar biasa itu. Pak Anwar terhuyung di kursinya. Tangannya mencengkeram tepi meja seolah nyaris terjatuh. Ibu Linda menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Seluruh rencana mereka, seluruh jaringan kotor mereka, terbongkar oleh orang yang sama sekali tidak mereka curigai, orang yang berani mereka anggap enteng. Ya, lanjut Bapak Wijaya. Suaranya kembali normal tapi penuh kekuatan absolut. Putri saya memutuskan untuk melamar melalui jalur normal, tanpa memberitahu saya, karena dia ingin membuktikan kemampuannya secara mandiri. Dan apa yang dia temukan? Dia menemukan bahwa di dalam perusahaan yang saya bangun dengan susah payah, ada orang-orang seperti kalian yang berani mengotori proses rekrutmen, memperjualbelikan posisi, dan merusak integritas perusahaan ini dari dalam. Bapak Wijaya berdiri dari kursinya. Ia menunjuk Pak Anwar dan Ibu Linda. Gesturnya final. Kalian telah mengkhianati kepercayaan saya. Kalian telah mencoreng nama baik Wijaya Group. Kalian telah merampas kesempatan orang-orang jujur dan kompeten. Tindakan kalian adalah kejahatan, pelanggaran etika terberat, dan tidak akan pernah ditoleransi di sini. Mulai detik ini, suara Bapak Wijaya terdengar seperti vonis. Bapak Anwar dan Ibu Linda, status kalian sebagai karyawan Wijaya Group dicabut. Kalian dipecat seketika. Tidak ada negosiasi. Tidak ada pesangon selain yang diwajibkan undang-undang minimal. Segala akses kalian ke sistem dan gedung ini langsung dinonaktifkan. Pak Anwar dan Ibu Linda terlihat lemas, seolah semua tulang mereka menghilang. Pak Anwar bergumam sesuatu yang tidak jelas. Mungkin permohonan maaf atau pembelaan diri, tapi suaranya terlalu lemah. Ibu Linda mulai terisak pelan. Namun air matanya tidak menimbulkan simpati dari siapapun di ruangan itu. Bapak Security, panggil Bapak Wijaya kepada petugas keamanan yang sudah siaga di dekat pintu. Mohon antar Bapak Anwar dan Ibu Linda keluar dari ruangan ini dan pastikan mereka meninggalkan gedung dengan tertib. Ibu Renata, Bapak Herman, pastikan semua proses administratif terkait pemecatan ini dan pelaporan kepada pihak berwenang berjalan lancar. Saya ingin kasus ini diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Petugas keamanan melangkah maju. Pak Anwar dan Ibu Linda, dengan wajah tertunduk dan langkah gontai, berdiri dari kursi mereka. Mereka tidak berani menatap wajah siapapun di ruangan itu, apalagi Bapak Wijaya dan Safira. Mereka berjalan keluar ruang rapat utama, diantar oleh petugas keamanan, meninggalkan suasana yang masih dipenuhi keterkejutan dan ketegangan. Setelah kepergian mereka, Bapak Wijaya menatap sisa peserta rapat. Keheningan masih berkuasa. Apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran pahit bagi kita semua, kata Bapak Wijaya. Suaranya kini kembali serius dan tegas, tanpa kemarahan yang meledak-ledak seperti sebelumnya. Ini bukti bahwa kita tidak boleh lengah. Integritas harus dijaga di setiap level. Saya ingin kejadian seperti ini menjadi yang terakhir. Saya akan membentuk tim investigasi internal untuk meninjau ulang semua proses rekrutmen dan jika ada indikasi praktik serupa di bagian lain, akan kita tindak tegas tanpa pandang bulu. Saya berterima kasih kepada putri saya, Safira, yang berani dan jujur mengungkap kebenukan ini. Mulai sekarang, transparansi dan akuntabilitas di Wijaya Group akan semakin diperketat. Saya minta kerjasama Anda semua untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan lingkungan kerja kita bebas dari praktik korupsi. Rapat ditutup. Para eksekutif dan manajer yang hadir masih terlihat terkejut, memproses drama luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Safira berdiri di samping ayahnya, merasa lelah namun ada rasa kelegaan yang mendalam. Ia telah melakukan tugasnya. Korupsi itu telah diungkap. Orang-orang korup itu telah dipecat. Babak klimaks dari misi rahasianya telah selesai. Setelah rapat dramatis itu, berita tentang pemecatan mendadak Pak Anwar dan Ibu Linda menyebar dengan cepat di seluruh Wijaya Group, seperti api di padang rumput kering. Awalnya, berita itu hanya berupa bisikan, spekulasi liar tentang alasan dibalik pemecatan dua manajer senior tersebut. Namun, tak lama kemudian, kebenaran mulai terkuak.
terutama tentang praktik suap dan identitas Safira Ayu sebagai putri Bapak Wijaya yang melamar secara rahasia. Reaksi karyawan beragam, ada yang terkejut luar biasa, ada yang marah mengetahui praktik kotor itu terjadi, ada yang merasa lega karena lingkungan kerja akan lebih bersih, dan ada juga yang merasa khawatir jika mereka pernah terlibat dalam cara tidak jujur lainnya. Tim legal dan HRD Wijaya Group bergerak cepat. Berkas pemecatan Pak Anwar dan Ibu Linda diproses. Bukti rekaman suara yang dibawa Safira, ditambah dengan kesaksiannya, menjadi dasar kuat untuk laporan ke pihak berwenang. Investigasi internal diperluas, memeriksa rekam jejak rekrutmen lain yang ditangani oleh kedua orang tersebut, serta menelusuri kemungkinan adanya kaki tangan atau praktik serupa di departemen lain. Hasilnya cukup mengejutkan. Mengungkap beberapa kasus lain yang serupa meskipun skalanya mungkin lebih kecil. Pak Anwar dan Ibu Linda, setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian dan ditemukan bukti kuat, termasuk rekaman Safira dan kesaksian beberapa kandidat lain yang pernah menjadi korban pemerasan mereka yang akhirnya berani bersuara setelah kasus ini mencuat, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum berjalan, dan pada akhirnya, mereka divonis bersalah atas kasus penipuan dan penerimaan suap, serta dijatuhi hukuman penjara. Berita penangkapan dan vonis mereka sempat menjadi perhatian media lokal, membawa nama Wijaya Group dalam konteks pemberantasan korupsi, yang untungnya ditangani dengan baik oleh tim komunikasi perusahaan, menekankan bahwa praktik tersebut adalah tindakan oknum dan perusahaan mengambil langkah cepat dan tegas untuk membersihkan diri. Di internal perusahaan, Bapak Wijaya memimpin langsung upaya pembersihan. Sesi pelatihan etika diperkuat, prosedur rekrutmen dibuat lebih transparan dengan sistem pelaporan yang lebih ketat, dan saluran pelaporan pelanggaran, whistleblowing system, diperbaiki dan disosialisasikan secara gencar. Ada suasana baru di perusahaan, rasa waspada yang lebih tinggi terhadap praktik tidak etis, tetapi juga rasa optimisme bahwa lingkungan kerja akan menjadi lebih bersih dan adil. Setelah badai mereda dan proses hukum berjalan, Bapak Wijaya memanggil Safira ke ruang kerjanya lagi. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada ketegangan atau amarah, hanya kehangatan dan rasa bangga yang mendalam. Safira, kata Bapak Wijaya, menatap putrinya yang duduk di hadapannya. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Kamu tidak hanya mengungkap praktik korupsi yang merusak, tapi juga memberanikan diri menghadapi mereka dan menjadi saksi kunci. Ayah tidak bisa cukup berterima kasih dan bangga padamu. Safira hanya melakukan apa yang seharusnya. Yah, jawab Safira. Melihat bagaimana mereka menodai nama Wijaya Group dan merugikan orang lain, Safira tidak bisa diam. Bapak Wijaya tersenyum. Ayah tahu. Dan keberanianmu itu, kejujuranmu, ditambah dengan kemampuan dan pengalamanmu yang terbukti di perusahaanmu sendiri. Ayah melihat sesuatu dalam dirimu, Safira. Sesuatu yang sangat dibutuhkan Wijaya Group saat ini. Ia bersandar di kursinya. Wijaya Group sedang dalam tahap transisi. Kita perlu darah segar, pemikiran baru, tapi yang terpenting, kepemimpinan yang memiliki integritas tinggi dan bisa memimpin dengan contoh. Ayah sudah memikirkan ini matang-matang. Ayah ingin menawarkanmu sebuah posisi. Jantung Safira berdebar. Ia tidak yakin posisi apa yang akan ditawarkan ayahnya. Kami memiliki cabang utama di kota, nama kota lain, yang cukup besar dan strategis, tapi belakangan performanya kurang optimal. Membutuhkan pemimpin yang kuat, berani mengambil keputusan, dan bisa membawa perubahan positif serta memastikan standar integritas perusahaan diterapkan dengan ketat. Jelas Bapak Wijaya. Ayah ingin kamu yang memimpin cabang itu, Safira. Menjadi kepala cabang utama di sana. Apakah kamu bersedia menerima tantangan ini? Safira tertegun sejenak. Kepala cabang utama? Itu adalah posisi yang sangat signifikan, dengan tanggung jawab yang besar. Ayahnya bukan hanya memberinya tempat, tetapi memberinya posisi kunci di lini depan perusahaan. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya di skala korporasi, dengan mandat penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ia yakini. Ia memikirkan startup-nya. Ia telah membangunnya dengan cinta dan kerja keras. Tapi ia tahu timnya sudah kuat dan bisa berjalan mandiri. Dan tantangan di Wijaya Group, kesempatan untuk membawa perubahan positif di skala yang lebih besar,
Sangat menarik. Ayah. Safira bersedia. Jawab Safira mantap. Menatap ayahnya dengan tekad baru. Safira akan menerima tantangan ini. Safira akan memimpin cabang itu dengan seluruh kemampuan dan integritas yang Safira miliki. Bapak Wijaya tersenyum lebar. Ayah tahu kamu akan menerima. Dan ayah yakin kamu akan melakukannya dengan sangat baik. Beberapa minggu kemudian, setelah mengurus transisi di startup-nya dan menjalani serah terima singkat, Safira memulai tugas barunya sebagai kepala cabang utama Wijaya Group di nama kota lain. Ia memasuki kantor cabang itu, bukan lagi sebagai pelamar anonim atau saksi rahasia, tetapi sebagai pemimpin baru yang dihormati, atau setidaknya, diamati dengan penuh harap dan sedikit kecurigaan awal. Ia menerapkan gaya kepemimpinannya yang teruji, komunikasi terbuka, ekspektasi yang jelas, penghargaan berdasarkan kinerja dan integritas, dan nol toleransi terhadap segala bentuk kecurangan atau inefisiensi. Ia merampingkan proses yang birokratis, memberdayakan timnya, dan fokus pada transparansi dalam setiap aspek operasional cabang. Ia memastikan proses rekrutmen di cabangnya bersih dan berdasarkan meritokrasi murni. Awalnya tidak mudah. Ada resistensi dari beberapa karyawan lama yang terbiasa dengan cara kerja yang kurang efisien atau kurang transparan. Namun, ketegasan, kejujuran, dan hasil kerja Safira segera berbicara. Di bawah kepemimpinannya, cabang tersebut mulai menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional, penyelesaian proyek tepat waktu, dan, yang terpenting, moral karyawan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Reputasi cabang tersebut di mata klien dan mitra bisnis juga meningkat. Dalam waktu beberapa tahun, cabang yang dipimpin Safira tidak hanya pulih dari keterpurukan, tetapi malah berkembang pesat, melampaui target-target yang ditetapkan oleh kantor pusat dan bahkan menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan beberapa cabang lain yang lebih mapan. Safira membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tangguh dan inovatif. Bapak Wijaya seringkali datang berkunjung ke cabang tersebut, mengamati dengan bangga bagaimana putrinya, yang pernah melamar kerja diam-diam dan mengungkap korupsi, kini menjadi salah satu pemimpin paling sukses di Wijaya Group. Safira tidak hanya berhasil membuktikan bahwa ia layak diakui berdasarkan kemampuannya sendiri, tetapi ia juga berhasil membawa standar integritas dan efisiensi yang tinggi dari startup-nya ke skala korporasi, membuktikan bahwa kejujuran dan kedisiplinan bukan hanya nilai-nilai pribadi, tetapi juga kunci utama kesuksesan bisnis jangka panjang. Ia telah menemukan tempatnya, bukan hanya sebagai pewaris nama besar, tetapi sebagai pemimpin sejati yang membangun kesuksesannya sendiri di atas fondasi integritas yang kuat.